Kemudian ada Pak Rudian Rara, Menteri Komunikasi 19, silakan Pak Rudian. Dan ada Mbak Putri Tanjung, CEO Trans Digital Lifestyle Group. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Ya, saya ingin duduk di sini supaya lebih kolaborasi memajukan ekonomi karung tersebut. Ini pengalaman. Payment threshold yang cukup tinggi gitu, karena tantangannya gede banget, bukan banyak perubahan gitu ya. Nah jadi terfragmentasi. Seluruhnya begitu kan? Nah, teman-teman kan tahu semua. Konsolidasi jadi iOS sekarang. Ya. Kemudian yang lagi ramai sekarang kayak ini di Indonesia baru ini kita dengar ada forum ekonomi yang baru, jadi kita pengen membahas lebih lanjut. Dunia yang terfragmentasi harus dikonsolidasi. Kalau nggak mereka ya tekniknya tuh ya ada gitu, tapi buat yang latestnya seperti kayak udah Amarta ini, sebenarnya yang penting adalah banget. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang semakin banyak UMKM yang semakin maju dan mereka pun sekarang udah ingin bukan cuma surviving tapi juga ingin thrive gitu. Nah permasalahannya kan ada beberapa yang dirasakan sama pelaku UMKM, tapi sebenarnya jawabannya sudah semakin banyak gitu. Yang pertama pasti modal gitu. Udah ada mata betul. Terus dari itu yang kedua biasanya untuk gimana caranya kita tahu market tuh lagi maunya apa sih gitu secara demand and supply. Habis itu pasti yang nantinya mereka harus pikirkan adalah unique selling point mereka apa atau competitive advantage mereka apa gitu. Karena kan pasti kan saingannya banyak, mau itu di area apa, di desa mana. Jadi mereka harus selalu berpikir how to innovate. Terus yang paling juga dirasakan sama banyak UMKM adalah dengan adanya disrupsi teknologi, mau nggak mau mereka juga harus ikut serta gitu, harus adopt, walaupun itu agak sulit kan UMKM untuk bisa masuk dan ikut serta dalam ya teknologi ini gitu. Dan makanya salah satu program yang kami bikin ada namanya Pahlawan Digital UMKM, which Amarta dan Taufan juga support. Itu adalah kita mengumpulkan inovator-inovator muda yang punya inovasi teknologi untuk membantu lebih hebat lagi gitu. Mengkombinasikan antara teknologi dengan pendekatan sosial, itu lah minta. Itu dari sisi teknologi, jadi nggak usah khawatir gitu loh. Ya, dan jadi kita nggak usah bicara teknologi yang 5G dan lain sebagainya lah. Itu teknologi yang memang bisa dimanfaatkan langsung, apalagi oleh pengusaha mikro. Gitu. Di tahun 2023 kemarin, ini kan baru kuartal pertama 2021 datanya yang ada. Nah, yang bisa survive ini salah satunya adalah Amarta yang later stage baru pendanaan. Awal tahun ini melakukan pendanaan, jadi masih dipercaya oleh investor untuk melakukan pendanaan seri lanjutannya. Nah, jadi dari sisi itu investasi ini yang terjadi. Yang susah adalah karena winter kaya. Dan kita melihat opportunity dan momentum era digital di mana Amarta bisa akselerasi bisnisnya. Akhirnya kita bangun platform marketplace dengan kita menghubungkan masyarakat di perkotaan, institutions. Sekarang kita menghubungkan foreign institutions untuk mengakses langsung ke UMKM, dan itu dibangun secara sehat dan profitable lah. Jadi sepanjang kita bertumbuh, kita mendampingi UMKM, sekarang kita sudah melayani 2,5 juta UMKM di daerah-daerah, mayoritas di luar Jawa. Kita sudah menyalurkan 20 triliun lebih pendanaan, dan bisnisnya juga tumbuh secara sehat. Jadi 3 tahun terakhir ini kita tumbuh secara profitable. Itu yang mau kita promosiin gitu. Kita mau majuin bareng-bareng, gimana kita bangun multi stakeholders discussion. Kita ajak entrepreneurs yang datang di situ, foreign impact investors yang datang, inovatornya, policy makers, mereka MSME finance leaders, mereka kumpul bareng. Kita bahas agenda tentang gimana memajukan UMKM akar rumput, gimana kita digitizing UMKM, gimana kita scaling impact-nya yang udah sekarang berjalan, gimana kita bangun pertumbuhan bisnis tuh yang inklusif, nggak terkonsentrasi di perkotaan aja tapi merata ke berbagai daerah. Mungkin Mas Nabi bisa juga bantu
Oke, formal dulu, lihat sini dulu ya semuanya. Oke, 3. Ini itu adalah toko ibu mitranya Amarta ya, asli. Udah yang dia buat. Nanti dia Yes. Kalau pendanaan kakak dari sendiri sudah berapa? 20 triliunan lebih ya. Dan tahun ini alhamdulillah setiap bulannya kita semakin meningkat, dan menurut saya yang lebih penting dari pendanaannya itu kualitas portofolionya, gimana kita tetap menjaga NPL-nya tetap sehat sesuai dengan targetnya OJK juga, supaya industri juga confidence untuk pendanaan ke UMKM. Dan alhamdulillah kita sekarang udah dipercaya lebih dari 30 perbankan dari BUMN, bank swasta, bank daerah, BUMD, untuk BPR partneran sama kita untuk kita bantu menjangkau UMKM atau total pendanaan ya. Kalau tahun lalu kita pendanaan, aku harus cek lagi angkanya, tapi ya sepanjang beberapa 3 tahun terakhir sih Amarta tumbuh 2 kali setiap tahunnya kurang lebih. PL Amarta sekarang ada di bawah 2%. 2%. Dan itu penerimanya saat ini berapa, penerima pinjaman itu saat ini berapa? Sekarang dan sektor mana saja? Sekarang kita penerimanya ada sekitar 2,5 jutaan. Mereka tersebar di daerah-daerah di seluruh Indonesia kecuali Aceh, Maluku, Papua, dan mayoritas di luar Jawa, mayoritas di Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT. Untuk sektornya? Ya. Sektor mana saja? Untuk sektor mana aja, nah ini sektornya lumayan beragam, karena kan kita ngomongin UMKM tuh very diverse ya. Kalau di Indonesia dari perdagangan kita kasih modal, pengrajin juga besar, kalau di tergantung daerah mana, macam-macam petani kita danain juga, dan peternak gitu loh, itu juga kita jangkau di Amarta. Jadi ada daerah yang belum dijangkau, kendalanya apa sih? Maluku, Papua. Prioritas bisnis aja lah, jadi bertahap satu-satu. Jadi tahun ini juga kita baru masuk ke Kalimantan, kita fokus dulu di satu daerah, nanti pelan-pelan setelah kita mantap di satu daerah baru kita masuk ke wilayah berikutnya lagi. Semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.